Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena masih ada waktu ya Mbak, Ustazah teruskan materi yang berikutnya, yaitu terkait dengan macam-macam toharoh yang akan Ustazah bahas di sini, materi tentang wudhu dan mandi ya, mandi wajib. Kita ketahui bersama bahwa wudhu ini adalah salah satu dari syarat sahnya sholat. Jadi ketika kita mau sholat kok nggak wudhu dulu, berarti sholatnya tidak sah. Begitu juga dengan ketika wudhu yang kita lakukan itu tidak sempurna ya, tidak sesuai dengan rukun-rukun wudhu yang harus dipenuhi pada saat kita wudhu. Kok ada salah satu yang kita tinggalkan, maka wudhu yang kita lakukan juga tidak sah, akan berpengaruh pada sholat yang kita kerjakan. Seperti itu. Ya, jadi pengertian wudhu di sini yaitu bersuci dengan air untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi ketika kita terkena hadas kecil, kita dianjurkan untuk berwudhu. Hadas kecil itu apa? Sudah disampaikan di awal tadi ya. Contohnya buang air kecil, buang air besar, seperti itu. Selanjutnya, hukum berwudhu. Ya, hukumnya ini adalah dianjurkan bagi setiap muslim. Lalu syarat sah wudhu itu apa saja sih? Ya, syarat sah wudhu. Yang pertama, dia adalah seorang muslim. Ya, dia bisa membedakan baik atau buruk. Di sini artinya mumayyiz. Mumayyiz itu dia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dia tidak berhadas besar ya. Berhadas besar contohnya apa? Haid, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian sudah terbiasa menjaga wudhu, meskipun sedang haid, mau tetap wudhu tidak apa-apa ya, insya Allah dihitung sebagai pahala istiqomah menjalankan sunnah, seperti itu. Dengan air suci lagi mensucikan ya, airnya yang kita gunakan untuk wudhu sebaiknya air yang suci dan juga mensucikan. Tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Jadi pastikan kalian lepas ya jam tangan yang ada di tangan kalian, atau sesuatu apapun itu, gelang atau apa yang bisa menghalangi air itu sampai ke kulit, sebaiknya dilepas terlebih dahulu. Rukun wudhu sekarang. Rukun di sini artinya adalah tiang ya, yang harus dipenuhi. Ketika suatu bangunan itu tidak ada tiangnya, maka mustahil ya, pasti bangunan itu akan roboh. Begitu juga dengan ini rukun wudhu. Jadi ketika rukun ini ditinggalkan, maka wudhunya akan menjadi tidak sah, seperti itu. Sehingga wajib diulangi kembali ya wudhunya. Ketika ada salah satu rukun yang tidak dipenuhi, maka wudhunya menjadi tidak sah, sebaiknya harus diulang kembali. Rukunnya apa? Yang pertama adalah niat. Ya, kita niat mau berwudhu. Yang harus ada garis bawahi di sini tentang niat adalah niat ini cukup ucapkan di dalam hati ya, maksudnya tidak perlu dilafadzkan seperti itu. Nawaitul wudhu dan lain sebagainya itu tidak perlu, karena niat ini cukup letaknya di dalam hati ya. Niat mau berwudhu seperti itu aja sudah boleh. Membasuh wajah dari batas tumbuh rambut kepala sampai 2 tulang dagu bagian bawah, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Ini batas membasuh wajahnya ya. Jadi dari batas tumbuhnya rambut kepala bagian atas sampai dagu bagian bawah ya, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Jadi sempurnakan pada saat kalian membasuh wajah, seperti itu.
Membasuh kedua tangan setelahnya ya. Setelah membasuh wajah, kalian basuh kedua tangan sampai siku. Basuh tangan kanan terlebih dahulu 3 kali ya, baru tangan kiri. Jadi tidak secara bergantian ya. Jadi tangan kanan terlebih dahulu 3 kali, baru kiri 3 kali. 3 kalinya di sini masuk ke dalam sunnah ya, tidak menjadi rukun. Rukunnya hanya membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian mengusap kepala ya, diusap kepalanya, membasuh kedua kaki sampai mata kaki pun ini juga sama. Jadi pastikan ketika kalian mau berwudu itu pakaian ya, bagian bawah nih celana kalian dising-singkan terlebih dahulu, dilipat terlebih dahulu agar bisa memastikan air yang kita gunakan untuk wudhu itu bisa sampai pada mata kaki ini ya, seperti itu. Yang terakhir, tertib atau urut. Jadi rukun wudhu ini maksudnya dilaksanakan secara urut ya. Kalau misalnya mau mengusap kepala dulu baru kedua tangan bagaimana? Ya sama saja, wudhunya menjadi tidak sah karena tidak sesuai dengan urutan rukun wudhu, seperti itu ya. Harus dilakukan secara urut. Nah, keenam rukun wudhu ini yang harus kalian hafalkan dan kalian aplikasikan ya. Selanjutnya sunnah-sunnah dalam wudhu. Yang pertama membaca bismillah ya, baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaannya ketika kalian wudhunya di dalam kamar mandi ya, yang di situ terdapat biasanya kan ada WC-nya seperti itu ya, itu tempat-tempat yang kotor yang biasa digunakan untuk berhadas, tidak perlu kalian membaca bismillah, cukup di dalam hati saja ya. Tapi kalau misalnya di tempat yang di luar kamar mandi seperti itu, misalnya ada tempat wudhu khusus, kalian bisa membaca bismillah ya sebelum atau pada saat membasuh kedua telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mencuci 2 telapak tangan sebelum berwudhu 3 kali ya. Bersiwak ini sikat gigi saja ya, ini termasuk dalam sunnah. Sebelum wudhu berkumur-kumur. Istinsyak ya, istinsyak ini memasukkan air ke dalam hidung, sedangkan istinsyak adalah mengeluarkan air dari dalam hidung. Mengalirkan air ke jenggot dan menyela-nyelakannya, ini bagi yang laki-laki ya. Membasuh telinga, jadi membasuh telinga ini masuk dalam sunnah wudhu. Membasuh setiap anggota wudhu 3 kali dan menyela-nyela jari tangan dan kaki. Jadi sempurnakan ya wudhu ini meskipun sunnah, karena sunnah ini bagian dari kalian nanti menyempurnakan wudhu itu agar wudhunya lebih sempurna lagi ya. Silahkan kalian terapkan ya sunnah-sunnah dalam wudhu berikut ini. Yang selanjutnya, berdoa setelah wudhu ya, ini juga termasuk dalam sunnah. Jangan lupa, kadang kita lalai dalam berdoa, begitu wudhu selesai langsung pergi beranjak begitu saja, tidak. Jangan lupakan doa setelahnya. Ini ya, doa akan berwudu cukup dengan bismillah. Doa setelah wudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Artinya ini sangat bagus ya. Jadi kita meminta sama Allah agar dijadikan atau digolongkan pada golongan orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mensucikan ya, mensucikan diri ya. Ini termasuk doa yang sangat bagus, jangan lupa untuk diamalkan.
Pembatal wudhu apa saja ya, keluar sesuatu dari dua jalan, misal dari apa, hilang akal ya, tidur, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan dan atau bersentuhan kulit, ini juga masuk dalam pembatal wudhu. Yang selanjutnya adalah mandi. Mandi ya, mandi wajib di sini secara syariat adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Jadi macam toharoh yang lain adalah mandi wajib. Mandi wajib ini dilakukan ketika kalian terkena hadas besar. Contohnya haid ya bagi wanita. Ini dalilnya. Kemudian rukun mandi itu apa? Rukun mandi cuma ada dua ya. Yang pertama niat untuk menghilangkan hadas besar, dan yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kalian ratakan ya ke seluruh tubuh. Jadi cukup dua ini, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Mandi wajibnya sudah sah. Sunnah-sunnahnya apa saja ya? Membaca bismillah terlebih dahulu ya. Jika di dalam kamar mandi maka cukup di dalam hati saja, tidak perlu dilafadzkan. Mencuci dua telapak tangan sebelum mandi 3 kali, membersihkan kemaluan 3 kali, berwudu terlebih dahulu sebelum mandi, menggosok-gosokkan seluruh anggota badan dengan tangan, dan mendahulukan anggota sebelah kanan. Dahulukan ketika mandi, kita guyur anggota badan yang bagian kanan terlebih dahulu. Ini masuk dalam sunnah. Maksudnya mandi di sini adalah mandi wajib ketika kalian sudah kena hadas ya, sudah terkena hadas besar. Bagi kalian yang belum haid ya, ini cukup menjadi pengetahuan. Ya, ini tata caranya, bisa kalian baca. Ya, tata cara mandi. Pakai sabun ya, jangan lupa. Itu tadi ya materi singkat terkait dengan mandi dan wudhu. Jika ada pertanyaan kalian nanti bisa silakan ditanyakan.